Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Selamat malam Sampurasun. Bapak, Ibu, kawan-kawan serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Malam ini adalah malam minggu, tapi masih dalam rangka situasi peringatan Hari Keluarga Nasional. Ada yang bertanya, ini orang dari luar setelah mereka menyimak dongeng-dongeng kita dari mulai awal sampai akhir, orang yang bukan NIP 38, bukan pengelola program Bangga Kencana, dia bertanya, Ki, ternyata ya KB itu, dia bilang KB saja, tidak semata-mata hanya mengalihkan dari pola keluarga besar kepada keluarga kecil atau jumlah anak dua, tapi setelah Aki urei itu cukup luas pandangannya menurut mereka. Apalagi Ki, katanya, hikmah dibalik daripada Bangga Kencana ini. Alhamdulillah ya, orang lain sudah menganggap bahwa kita itu tidak kecil begitu, tidak kecil. Bukan karena keluarga kecil kita jadi kecil, tidak. Banyak sekali hikmah daripada pelaksanaan program Bangga Kencana itu. Kelihatannya sederhana, memakai kontrasepsi begitu ya. Kelihatannya itu adalah jumlah anak, jaraknya diatur, itu kelihatannya. Tapi di balik itu banyak hikmah-hikmahnya. Sehingga dalam tatanan keluarga sejahtera kita sudah menyebut keluarga sejahtera itu adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Itu baru terungkap pada rumusan-rumusan keluarga sejahtera. Artinya apa? Merubah tatanan dari kawin-kawin yang sifatnya menyelundup, kawin lari, kawin mut'ah, kawin apa dan lain sebagainya, itu kita rubah. Itu sebetulnya hakikat yang pertamanya. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, itu relatif fleksibel, ya, kenyal begitu. Jadi orang bisa dikatakan sejahtera sampai batas ini, orang bisa katakan sejahtera batas ini. Orang tidak beribadah prasejahtera, beribadah dengan teratur itu adalah sejahtera. Satu, sejahtera duanya mencari ilmu ibadah, sejahtera tiganya ibadah baik untuk diri sendiri. Dan sejahtera plusnya adalah ibadah baik untuk diri sendiri dan orang lain. Itu makna tatanan kehidupan. Itu khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian kita berbicara bahwa tidak ego dengan KB ini. Kenapa? Dulu kita cerita sekolah terbatas, anak kita banyak masuk ke sekolah itu, berarti itu mengurangi kesempatan yang orang lain. Itu hikmahnya. Ada juga politikus yang selalu berpikir memperbanyak anggota supaya partainya besar. Ini sudah mulai dikikis oleh kita karena kualitas yang akan kita capai. Kemudian pabrik yang selalu berpikir yang penting banyak pekerjaan. Para investor asing menempatkan di daerah-daerah yang banyak pekerjaannya, apalagi yang mudah digitu gini, diatur begitu gini, tidak protes dan lain sebagainya. Ini kita semua akan rubah tatanan kehidupan itu. Pendidikan yang guru dari satu memegang 60 murid menjadi satu guru megang 5 murid, itu kualitas. Makanya kita tentu saja ada lagi hal-hal lain. Kita dikatakan sejahtera apabila memiliki hubungan serasi, selaras, seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Itu hikmah yang luar biasa. Hal lain yang perlu kita maknai adalah tentang ciri-ciri keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas memang bukan hak kita semua.
bukan hak kita saja, tapi hak kita semua, hanya dengan yang kita ajukan adalah agak berbeda. Apabila ada keluarga besar bahagia dan sejahtera, itu bukan urusan kita. Yang kita urus itu adalah supaya dia keluarganya kecil, bahagia dan sejahtera. Karena kalau keluarga besar bahagia dan sejahtera itu adalah karena anugerah. Tapi kita itu adalah doa dan usaha. Nah, salah satu lagi cirinya adalah keluarga berkualitas. Keluarga tetap didasari berdasarkan perkawinan yang sah. Walaupun di keluarga berkualitas itu dasarnya tetap itu. Mempunyai ciri 9. Nah, yang pertanyaan kenapa ketuhanan yang Maha Esa disimpan nomor 9? Ini artinya maknanya apa? Ini kemarin ada Japrian dari Buncung. Dulu kita mengakui orang yang kualitasnya tinggi, cerdas segala macam. Tapi sekarang kita mengakui orang itu yang sederhana tapi bertakwa kepada Allah. Bu Aki itu di komentar, sebetulnya kita harus tetap mencintai orang yang cerdas, yang kaya, tapi tetap berada di jalan Allah. Makanya sekarang di keluarga sejahtera itu kan yang pertama sejahtera dulu, kita usahakan. Ini dari usaha, mungkin dari agama kita, dari doa. Tetap doa itu ada, tapi kita sebagai pemerintahan sejahteranya dulu. Setelah itu sehatnya, ya. Setelah itu maju, orang itu maju harus berkembang, harus mandiri. Nah, setelah mandiri itu harus berwawasan ke depan, punya cita-cita, punya impian, punya visi, punya misi. Nah, yang keenam punya anak ideal, keinginan sesuai dengan kemampuan. Ketujuh dia harus bertanggung jawab. Yang kedelapan kita harus harmonis. Tapi semua itu bermuara pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bangga Kencana sedalam-dalamnya. Makanya Aki sangat bersyukur kepada kawan-kawan kita yang sekarang semakin mengembangkan itu, di mana bukan di kuantitas tapi di kualitas. Tolong, nah, Ki jangankan berpikir kualitas, stunting aja tidak atau belum tercapai. Iya, karena stunting juga di situ ada titik kualitas, ada titik kebersamaan yang tertinggal, ada titik-titik yang tidak toleransi. Aki sering bilang, ketidakhadiran di posyandu yang kita tidak kejar itu bibit-bibit stunting, ya. Yang hamil selalu dirundung dengan masalah-masalah hati. Jadi jangan sakit hatinya. Itu adalah masalah-masalah stunting. Jadi stunting bukan hanya sekedar karena kuantitasnya kurang makan dan lain sebagainya, tapi daya pikir, daya cerdas, dan sebetulnya adalah bagaimana memanfaatkan yang ada. Tokoh, kenapa tidak kita raih? Banyak yang terus mengerjakan stunting, tapi tokoh dibiarkan. Rasanya tuh jalur pemerintah saja begitu. Itu yang masih kurang untuk kita. Baik, kita teruskan Bangga Kencana is the best. Bangga Kencana excellent. Dulu kita punya juara atau 4 excellent, yaitu kita termasuk 4 excellent di dunia adalah keluarga berencana untuk Indonesia. Population Award kita capai waktu itu. Mari kita sekarang melalui stunting, melalui keluarga yang sejahtera, melalui ekonomi yang tinggi, itu adalah bibit-bibit yang kita kembangkan dari keluarga sehingga nanti akan bermuara lagi kepada keluarga. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.